بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar hikmah yang ke-14. Ada berapa buku? Sudah 19. Ada berapa ya buku? 12, 20. Tapi bukan masalahnya di situ. Kita belajar dari Al-Hikam berapa bagian. Kadang-kadang di dalam satu pelajaran ada satu bagi, besok yang sisa. Hari ini ada satu, di berapa buku jadikan satu. Ini jadikan yang kita belajar hari ini satu hikmah. Ada berapa buku ini nyambung sama yang sebelumnya. Hasilnya bukan di situ. Kita ambil ibrah dari hikmah tersebut. Dia jadi satu bagi atau jadi satu hikmah sendiri, tidak masalah. Tapi subhanallah, saya tadi bercanda sama Bu Hartina bilang ini biar dapat pelajaran apa Al-Hikam. Subhanallah, saya tadi malam waktu baca ya kayak bahasa Indonesia apa? Tambah iman, tambah yakin. Setelah baca hikmah ini, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa mawjudan ma'ak. Yang pertama harus kita faham al-qahar. Al-qahar itu yang memaksakan atau kuasa ya kan, itu qahar. Qahar seperti sekarang kita siap, mereka bilang enggak jadi, itu namanya qahar. Ada berapa kerjaan atau amal di antara hidup kita siap mau atur ini dalam satu hari itu berubah, ini namanya qahara. Mimma yadullu ala wujudu qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa mawjudan ma'ah. La ilaha illallah. Yang punya buku coba baca terjemahnya Bu Hartina. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Ini tadi saya bilang ya alhamdulillah, berarti sudah kita harus terima. Kita harus terima. Kapan Allah Ta'ala memaksa sama hambanya seperti ini, kasih seperti itu untuk orang yang tidak terima takdirullah Ta'ala. Kadang-kadang ada rasa sombong di dalam hatinya. Saya bisa beli ini, saya bisa atur ini, saya ini mungkin kita bilang saya kasih contoh lebih luas lagi. Kemarin di waktu pandemi itu corona. Ada berapa orang kaya tapi tidak bisa pergi kemana-mana. Sudah, itu satu tanda kuasa Allah Ta'ala. Ada berapa orang yang sehat tapi tidak bisa pergi kemana-mana. Ada berapa orang ini semuanya yang sakit sudah sakit, tidak masalah. Tapi kita bilang ini tanda qahrullah Ta'ala. Al-qahr di dalam bahasa Arab juga kita bisa bilang sama anak, kamu fulanun qahara fulan, anak kecil, kamu ambil sesuatu dari dia, atau mungkin dia orang yatim datang ke rumah kamu, ambil mainan anakmu, kamu tarik atau marah sama dia, itu namanya qahrun. Sampai Rasulullah SAW kita baca di doa setiap hari pagi, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu laki-laki sehat tapi dalam satu hari keluarin dari kerjanya. Kadang-kadang jahat. Itu namanya qahrun. Qahr. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya apa? Artinya apa itu? Ayo, ada yang bisa bantu? Kayak lebih berkuasa begitu sih? Penguasa. Lebih apa?
penguasa begitu sih. Ya sudah menguasa atau kuasa ya hasilnya itu qah. Mungkin contoh-contoh tadi sudah jelas. Tapi di sini mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa mawjudan ma'a. Allah Ta'ala berfirman, kita baca di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Itu hamba Allah Ta'ala di hari kiamat. Manusia semuanya lihat Allah Ta'ala, lihat malaikatnya, malaikat, lihat semuanya, tapi mereka tidak bisa lihat Allah Ta'ala. Ini namanya hijab. Hijab itu bagian perempuan namanya juga dalam bahasa Arab hijab. Ya, hijab atau di sini namanya apa itu? Kerudung. Hijab itu karena dia tutup badan. Bukan niqab. Niqab ini yang wajah. Tapi hijab itu yang tutup bagian atas dari badan perempuan. Termasuk itu kepala sama rambutnya. La ilaha illallah. Tapi contohnya ini di sini sebelum kita masuk, biar kita faham. Kemarin sudah belajar. Kita bilang Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Seluruh makhluk ada cahaya Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Cahayanya itu biar dia bisa hidup, juga biar bisa bisa terima risalah dari para nabi atau rasul. Itu yang namanya apa? La ilaha illallah. Namanya al-hijab. Al-hijab. Al-hijab itu jadi dua. Hijab itu jadi dua. Ada hijab zulmani, ada hijab zulmani, ada hijab naurani. Ada hijab itu tutupan kepadaamu zulmani. Zulmani itu yang kita bilang fi tauhid al-af'al al-awam al-juhal. Tidak bisa melihat la ilaha illallah wal mubtadi'ah. Ini hijab zulmani. Bisa tutup hatimu tapi masih muslim. Tidak mungkin kita bilang imannya kurang. Imannya kurang. Ada hijab naurani yakun lil khawas fi tauhid al-asma والصفات ولكل حجاب علامة. فالحجاب الظلماني يقتضي العذاب وسوء الحساب. Hijab zulmani itu kalau dapat nasallahu alaihi wasallam hijab zulmani itu yaqtadi akibatnya atau setelah dapat hijab zulmani itu naudzubillah jadi ahli neraka. Yang tadi kita bilang kalla innahum yawma idzin an rabbihim lamahjubun. Itu siapa? Pasti dari Allah Ta'ala. Kita baca khatamallahu ala qulubihim. Sudah kasih seperti stempel atau sampai mereka tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, tidak bisa faham. Padahal mereka bisa lihat, bisa faham. Duduk sama mereka, bicaranya bagus, dengarannya, tapi faham agama atau fahaman agama. La ilaha illallah. Di sini Al-Imam Al-Buti rahimahullah, Al-Syahid Al-Buti kasih contoh bagus sekali. Saya mau jelasin contoh ini mungkin biar kita faham hijab ini. Tapi sebelumnya kita kemarin sudah jelasin setiap makhluk dari makhlukatillahi azza wa jalla ada cahaya dari Allah Ta'ala. Orang mukmin itu nurnya cahayanya tambah bil iman wa ta'ah wal ibadah, itu tambah sampai itu jadi orang munawwar, wajahnya bercahaya atau wajahnya bersinar. Itu mungkin kita bilang seperti itu. Sampai kemarin kita kasih contoh berapa orang yang saleh, kita lihat wajahnya ini luar biasa. Kadang-kadang kulitnya hitam, tapi kalau duduk sama dia rasa kayak ini bukan seperti orang yang hitam biasa. Juga lawannya orang yang fasik atau fajir atau mungkin bilang tidak mukmin. Ya, dia ganteng, wajahnya ganteng, hidungnya, matanya, bibinya, semuanya. Tapi kalau lihat orangnya di dalam hatimu tidak terima. Itu yang namanya cahayanya orang. Tapi cahaya itu yang kita kemarin Allah Ta'ala kasih setiap orang.
sifat orang mukmin makhluk manusia. Manusia itu sifatnya yang luar biasa, yang beda sama makhlukat lain, itu bisa bawa cahaya itu sampai hari kiamat. Allah Ta'ala di surat itu bilang nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim di surat Al-Hadid. Cahaya mereka itu Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang ikut Nabi Muhammad, nur mereka itu di depan mereka. Yas'a baina aydihim di depan. Wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka doa, ya Allah sempurnakan cahaya kita. Rabbana atmim lana nurana. Itu orang mukmin bawah ke hari akhir, ke hari kiamat, ke surga sampai mereka masuk. Sampai di dalam riwayat hadis sahih itu bicara itu hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin kalau dia lewat atas jembatan Sirat itu, neraka bilang apa? Wahai mukmin, ayo cepat lari, cahayamu bakarku. Ini neraka. Tapi dia cahaya orang mukmin ganggu neraka. Itu yang sampai ulama bilang barang siapa menjaga salat duha, nafasnya bisa bakar orang jin. Kalau dia selalu salat duha, selalu. Syekh berapa? Ini tadi kemarin ada yang tanya, Syekh saya mau salat 2 rakaat. Ya silakan, tidak masalah. Syekh saya mau 4 rakaat. Tapi bagaimana? Kamu istiqamah atau keadaan-keadaan waktu itu? Enggak. Ini orangnya istiqamah. Orang istiqamah menjaga salat duha sampai nafasnya bisa bakar orang jin. Nafasnya itu bukan bacaannya, bicaranya, enggak, itu nafasnya. Terus ini yang tadi kita bilang cahaya di setiap makhluk. Tapi manusia karena Allah Ta'ala kasih akal, mereka beda, bisa bawah atau bisa tambah cahayanya sampai jadi mungkin kita bilang seperti lampu mereka di hari kiamat. Ada kita belajar juga sudah pernah yang di sini semuanya sudah pernah dengar hadis Rasulullah SAW yang mereka tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu bisa kenal umatmu di hari kiamat? Rasulullah bersabda, ya'tuna yaumal qiyamah ghurlan muhajjalin. Ghurlan itu biar kita paham kata ghurlan. Ghurlan itu kalau kita lihat kuda ya kan, atau kambing atau sapi, dia kadang-kadang ada putih di wajahnya. Itu namanya ghurr. Kalau di dahi harus dahi bil kasrah ya. Ada putih, ini namanya ghurr. Juga kadang-kadang kalau kita lihat itu hidup kita sudah tidak mungkin kita bilang nggak tahu. Setiap orang sudah pernah, apalagi orang yang tinggal di kampung, apalagi yang sudah suka atau pergi ke tempat taman safari ya kan. Kadang-kadang kita lihat rusa, lihat kambing yang tangannya putih. Tangan dari sini ke bawah aja. Itu tanda atau namanya muhajjal. Dia satu warna tapi tangannya sama kaki putih. Itu namanya muhajjal. Kadang-kadang warnanya hitam, warna ini putih. Atau kadang-kadang merah juga, tapi warna ini putih. Alhasil itu namanya ghurlan muhajjalin. Ghurlan muhajjalin. Sahabat tanya kepada Nabi, bagaimana kamu bisa tahu kenal umatmu? Karena umat itu banyak. Bilang ghurlan muhajjalin min atharil wudu, ifik wudu. Karena umatku salat. Setiap 5 waktu salat. Berarti setiap waktu wudu mereka kita tahu sendiri otomatis apa namanya ini, dia basuh yang mana, berapa tempat, wajahnya, tangan, kaki. Sudah ifiknya hari kiamat tambah atau keluar cahaya dari umat Nabi Muhammad SAW. Bisa kenal ini umatku. Dia tahu namanya atau tidak, sudah tidak perlu. Ini tanda mereka. Sampai Abdullah bin Umar, dia waktu mau basuh tangan, bukan sampai sini, dia angkat sampai sini. Biar kenapa? Dia bilang saya mau tambah apa namanya ini cahaya.
Oh Syekh, ini bid'ah. Kenapa? Ini kelebihan dari Rasulullah. Ini kamu bukan lebih alim dari Abdullah bin Umar. Bukan lebih alim dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu orang sahabat. Juga sahabat lihat Abdullah bin Umar, enggak ada yang bilang ini haram, bid'ah. Kelebihan itu untuk sesuatu. Ini seperti salat fardu. Berapa fardu? Salat zuhur 4 rakaat. Saya bilang mau tambah 1 rakaat. Itu yang tidak boleh. Tapi masalah fadilah, tentang fadilah, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat 10 balasan Allah Taala 100 balasannya 1000, yang 1000 balasannya saya mau lebih dari 1000. Boleh atau tidak? Ini fadilah. Silakan. Rasulullah salatnya 12 atau 8 rakaat, saya mau lebih. Itu boleh atau tidak? Silakan. Ini ibadah. Semakin melaksanakan ibadah pasti semakin dekat. Belum masuk ke hikmah ini. Tapi di sini contohnya ini Al-Imam Al-Buti kasih contoh. Dia bilang kalau kita duduk di kamar ada lampu mungkin kita bilang lampu yang sekarang atau lampu zaman dulu. Yang namanya apa bahasa Indonesia? Pelita sih. Belita. Oke. Kelita atau belita? Huruf fa. Iya, belita. Oke. Kalau kita bilang seperti itu, terus saya taruh di depan saya. Saya pakai sesuatu, kayu atau kertas atau kain di depan saya seperti ini. Bisa lihat atau tidak? Tidak bisa. Juga, wajah saya jadi gelap. Ya, karena ada sesuatu yang di depan. Di sini contohnya ya Al-Imam Al-Buti dia bilang cahaya Allah Taala seperti itu. Di dalammu ada cahaya dari Allah Taala, tapi kadang-kadang ini sesuatu yang kita taruh kayu atau kain itu yang namanya hijab. Cahaya yang keluar darimu ketemu sama cahaya yang dari Allah Taala itu seperti kita istilah saya kan kita nyambung listriknya jadi kamu bisa jadi hamba Allah Taala yang saleh. Itu yang namanya hidayah. Di dalam bahasa Arab hidayah itu bisa masuk ini. Ada Syekh saya lagi cari listrik. Oke. Oh iya Syekh dapat kabel di 200 meter. Kita cari kabel biar bisa nyambung sama itu yang namanya juga istilah hidayah seperti itu. Allah Taala sudah kasih cahaya nur. Ya'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariah itu semuanya nur. Di dalam hatimu nur. Setiap orang kemarin kita bilang ada nur. Tapi bagaimana menyambung atau kamu siap nyambung cahayamu sama cahaya yang asli atau tidak, itu yang kemarin kita bilang. Setiap hari doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura Allahumma a'tini nura wa zidni nura waj'alni nura. Faedahnya, akibatnya apa? Manfaatnya apa? Nuruhum yas'a baina aydihim, itu cahayanya sampai kamu dalam seperti sekarang powerbank kita ini isi. Kenapa? Biar kita nanti pakai. Itu di dunia ini kamu bisa tambah nur dari salat wassalatu nur. Kita baca di hadis kemarin. Wassalatu nur. Kalau kamu menjaga salat, badanmu banyak nur. Wassadaqatu burhan. Itu di hari kiamat kamu datang, Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nuruhum yas'a baina aydihim. Tapi kalau kamu, ini siapa yang taruh tadi bilang hijab? Hijab di antara cahaya yang tadi kita bilang Allah Ta'ala dan Al-Quran atau Rasulnya, itu Allah Ta'ala itu yang namanya qahrun. Qahraka hajabaka bima laysa mawjudan ma'ah. Tidak ada tutupan sama Allah Ta'ala langsung, tidak ada. Mungkin kita bilang di
kamar ada pintu bisa tutup, tapi tutupan sama Allah Taala tidak mungkin ada yang tutup karena wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi, enggak ada yang seperti Allah Taala. Terus An-Nur itu di setiap orang sampai mereka bertasbih, zikir. Syekh, ini kamu bilang bertasbih zikir. Ya, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Ya, Allah Ta'ala di surat Al-Isra juga, wa in min syai'in. Syai' itu nakirah. Sesuatu di bumi ini atau di langit, itu tasbih kepada Allah Ta'ala. Illa yusabbihu bihamdih. Tasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak dengar tasbih pohon atau batu atau yang di antaramu. Semuanya. Syekh ini jadi luas sekali. Luas sekali kita tidak bisa terima. Ya, karena iman atau fahaman kita tidak bisa. Kita sudah pernah dengar, banyak yang di sini sudah pernah dengar. Rasulullah dalam satu hari lewat ada 2 kubur. Dia bilang 2 orang ini sekarang sedang siksa. Siksa mereka, sebab siksa mereka itu ada 2 hal. Ada satu yang besar, ada satu yang kecil. Yang kecil itu, maaf ya, bahasa saya kurang. Kalau dia bibis tidak bersihin. Tidak nunggu sampai keluar bibis yang masih ada sisanya. Mungkin kita bilang sisanya. Itu kana la yastabri'u minal baul. Karena la yastabri'u minal baul. Sampai kita kemarin waktu belajar sunnah. Kalau ada berapa orang yang sakit seperti itu, kalau dia berdiri keluar lagi, harus sebelum dia keluar dari kamar mandi harus ya tanahnah dalam bahasa Arab 2 kali 3 kali biar kalau ada sisa keluar. Juga bisa dia berdiri di kamar mandi, tapi hati-hati sama baju ya. Biar kalau ada sisa keluar. Itu orang yang sakit. Tapi orang yang sehat, dia sudah lihat sudah selesai. Mungkin saya kasih contoh lagi. Kita lihat orangnya, maaf ya, di Yaman belum tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Ikhwan, bapak-bapak yang bibisnya berdiri di bendara, di kadang-kadang yang saya bingung, kadang-kadang rumah. Kadang-kadang pondok saya masuk satu pondok mereka. Ya Allah, saya kenal sama orangnya. Kamu ustaz, paham agama din. Bagaimana bantu mereka? Dia bilang ini bukan untuk murid santri. Ini untuk tamu-tamu yang datang. Hammamnya betul, itu kamar mandi betul umum. Ya, hasilnya itu kalau ada yang bibis berdiri pasti ada sisa. Karena dia lagi berdiri. Apalagi dia masih pakai celana. Itu sisanya kalau dia keluar berarti bajumu jadi najis, salatmu batal. Aduh ya Allah, ini besar sekali. Apalagi sekarang orang Yahudi, maaf ya, bikin untuk perempuan. Sudah ada seperti biar perempuan bisa berdiri, bisa bibis sendiri berdiri. Oh ya Allah, kita lagi mau mereka faham cara bersihin badannya, mereka masih tambah kotor. Ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzaban biyasir. Itu orang tersebut atau 2 orang yang dikubur sekarang, siksa mereka sebabnya 2. Satu itu bibis, yang kedua itu namimah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bainan nas bin namimah. Apa itu namimah? Namimah datang sama kamu, bilang ini fulan, bilang sama kamu gini. Kata-kata yang buruk. Kamu marah, keluarin kata-kata yang juga balasannya. Wah, kemarin bilang ini, terus keluarin buruk juga. Dia bawa ke fulan, bilang sama dia tadi fulan gini, terus itu bergi-bulan di antara. Itu namanya apa dalam bahasa Indonesia? Adu domba. Oke. Itu siksa mereka. Terus
Apa yang terjadi di hadis itu? Kenapa Syekh kamu kasih hadis itu? Rasulullah ambil satu apa itu dari kurma. Satu yang apa apa namanya? Daun kurma itu. Daun kurma itu. Masih hijau. Taruh atas apa? Dia di atas kubur tersebut. Mereka bilang juga kasih air sedikit siram. Itu berapa orang apa namanya ini sufi juga kalau mereka masuk makam mereka bawa apa itu bahasa Indonesia namanya apa? Yang hijau itu taruh atas kubur, kasih air. Itu manfaatnya apa? Dalilnya apa? Dari hadis ini. Hadisnya ini jelasnya apa, Syekh? Jelasnya Rasulullah SAW dia istighfar waktu dia masih segar kepada orangnya yang kita taruh atas makamnya. Itu faidah atau fahaman ahli tasawuf. Mereka kasih raihan namanya bahasa Indonesia. Namanya apa bahasa Indonesia? Yang hijau itu di makam sebelum kita masuk makbarah itu, kasih pohon yang kecil itu. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Pelepah, Syekh. Hah? Pelepah. Melepah. Pelepah kalau yang dari pohon itu. Atau bunga juga bisa, Syekh. Bunga itu faedahnya dari mana? Dari hadis tadi. Apa itu hadis tadi? Hadis tadi Rasulullah bersabda, ini bisa istighfar atau tasbih kepada orangnya semaja waktunya masih hidup, masih segar. Kalau sudah kering, jadi ada beberapa ulama sampai taruh bohong yang besar. Kenapa dia selalu istighfar, selalu tasbih? Ini dari mana? Dari Al-Quran. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita tahu sirah Nabi Muhammad SAW juga. Nanti kita belajar di buku sirah. Rasulullah ambil bahasa Indonesia batuk yang kecil, kerikil atau apa itu? Kerikil. Iya, kerikil, Syekh. Kerikil yang kecil. Ambil 7. Bicara sama kerikil tersebut, dia tasbih atau dengar. Dia lagi ucapan zikir. Taruh di tangan Abu Bakar, dia masih zikir. Taruh di tangan Umar, masih zikir. Ini semuanya biar kita faham seluruh ciptaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta semuanya. Enggak ada yang selain ciptaan Allah Ta'ala. Itu bisa tasbih, bisa tahlil, di dalamnya ada cahaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada tanyaan, Syekh itu dari mana itu tutuban di contoh tadi? Tutuban sampai saya tidak bisa lihat Allah Ta'ala atau tidak bisa lihat cahaya tersebut. Itu kalau kamu tidak terima hidayah. Kalau kamu tidak terima yang Allah Ta'ala mengutus seperti Rasul, Nabi, tidak terima buku-buku yang Allah Ta'ala kirim, kita buku Al-Quran. Itu, na'udzubillah, Allah Ta'ala marah sama kamu, kasih sesuatu yang bukan dari dia langsung. Maksudnya bukan nyambung sama Allah Ta'ala langsung, tapi ini balasan karena kamu tidak tolak. Tidak terima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu. Ini siapa yang kasih hijab tersebut itu? Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala Al-Qahhar. Sampai kita tahu nama Allah Ta'ala Al-Qahhar. Al-Qahhar. La ilaha illallah. Hajabaka bima laysa mawjudan ma'ahu. Allah Ta'ala cahaya. Tutuban itu yang di antaramu dan Allah Ta'ala itu sesuatu yang bukan dari mungkin kita sebagian dari Allah Ta'ala. Enggak. Karena Allah Ta'ala laisa bijurmin wala jismin tanazzaha anil jismiyah. Allah Ta'ala bukan tubuh atau badan. Ayat-ayat yang seperti itu kita namanya kasih takwil atau balikin ilmunya ke Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang ke-15.
Jadi di dalam hidup kita ada beberapa hal-hal yang seperti ini kita tahu Allah Ta'ala qahar. Kadang-kadang kita masih baru kenal orang yang baik, yang saleh. Dia meninggal. Oh ya Allah, dalam hati kita sedih sekali. Itu salah satu macam namanya Al-Qahar. Kadang-kadang kita senang sama yang baru dapat, fulan beli mobil yang baru, mobilnya baru, keluar kecelakaan, jatuh, mobilnya rusak. Itu salah satu arti dari Al-Qahar. Ya, fulan ini sudah berapa tahun, 15 tahun, 12 tahun, 10 tahun, lagi cari anak, dalam satu hari anaknya itu meninggal. Itu namanya Al-Qahar. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum minal radina biqada'ih al-multazimina biadabih innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.